Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini, yuk kita coba gali lebih dalam soal Ikuno Ward di Osaka. Mungkin distrik ini agak kurang terdengar ya dibanding tempat lain di Osaka. Tapi ternyata nyimpen sejarah ribuan tahun loh, dan banyak sudut uniknya juga. Sumber kita kali ini lumayan beragam, ada catatan sejarah lokal, ada juga artikel-artikel wisata baru. Ikuno ini memang spesial. Salah satu distrik dengan presentasi penduduk asing paling tinggi di Jepang, sekitar 23%, dan mayoritas itu keturunan Korea. Jadi, misi kita sekarang, gimana ya membongkar lapisan ceritanya dan nemuin permata tersembunyi yang mungkin menarik buat Anda. Betul. Dan soal koneksi Korea itu bukan hal baru sama sekali. Akarnya itu jauh lebih dalam dari yang mungkin orang kira. Bahkan sampai ke asal-usul nama Ikuno itu sendiri. Ada beberapa versi ceritanya. Ada legenda soal Ikuno Choja yang ketemu Pangeran Shotoku. Ini yang katanya menjelaskan nama kuil Shariji di sana. Tapi ada juga kaitan yang kuat banget sama Ikaino. Ini tempat para imigran dari kerajaan kuno Baekje, itu di Korea, dulu beternak babi. Nah, ini langsung nunjukin ya, sejarahnya tuh dalam banget dari awal. Wah, menarik banget itu. Ngomongin jejak kuno, area Suruhashi yang terkenal itu kan juga masuk Ikuno ya. Namanya sendiri Jembatan Bangau. Katanya itu evolusi dari jembatan yang lebih tua lagi, Ikainotsuno Hashi. Sumber kita nyebut ini jembatan tertua yang tercatat di Nihon Shoki. Itu kitab sejarah Jepang kuno, tahun 323 Masehi. Gila, tua banget. Iya, betul sekali. Meskipun jembatannya udah nggak ada ya karena sungainya ditimbun, tapi monumennya masih ada kok dekat stasiun Momodani. Dan itu justru memperkuat bukti kalau area ini, yang dulu dikenal sebagai Kudaranono atau Dataran Baekje, itu emang pusat kedatangan penting dari semenanjung Korea. Bahkan Sungai Hirano yang ada di sana, yang meliuk-liuk itu, dulu namanya Sungai Kudara. Jadi, ya denyut internasional yang kita rasakan di Ikuno sekarang itu punya gema sejarah yang panjang banget. Oke, kita geser sedikit ke era yang lebih modern ya. Ada Jalan Katsuyama, itu jalan utamanya Ikuno. Dulu di situ pernah ada sekolah pertanian prefektur sama observatorium cuaca Osaka. Lokasinya sekarang jadi Taman Minami Koen. Oh ya, di taman itu juga ada monumen sastra untuk Oriuchi Shinobu. Nah, dan jangan lupakan juga sisi industrinya. Area Tajima di Ikuno itu dulu pernah jadi raksasa industri lensa kacamata Jepang. Puncaknya itu di tahun 1960-an, mereka sampai menguasai 90% pasar domestik loh. Wah, 90%. Gede banget itu. Iya. Dimulai sama Ishida Taijiro sekitar 140 tahun lalu. Ini jadi kayak industri rumahan tapi skalanya masif. Meskipun sekarang udah jauh berkurang ya, tapi warisannya masih terasa. Ada festival syukur tahunan, terus ada monumen tempat lahir lensa di kuil Tajima. Ya ini contoh bagus soal naik turunnya industri lokal. Oke, dari industri masa lalu, sekarang kita lompat ke denyut kehidupan Ikuno masa kini yang paling terasa. Dan ini bagian yang kayaknya paling seru buat Anda jelajahin nanti, yaitu Koreatown, atau nama resminya Jalan Perbelanjaan Miyukidori. Panjangnya sekitar 500 meter, dan itu hidup banget. Penuh toko makanan Korea, kimchi di mana-mana, bahkan ada toko pakaian tradisional Korea, itu loh, Chimachogori. Cimacogori. Suasananya sering dibandingin sama pasar Namdamun di Seoul. Rameh pokoknya. Dan Korea tahun ini bukan sekedar tempat belanja modern aja ya. Ini tuh manifestasi dari lapisan sejarah migrasi yang tadi kita sempat singgung. Akar komunitas Korea di sini kan balik lagi ke zaman Baekje kuno itu. Terus diperkuat lagi di akhir Meiji, awal Taisho, pas ada pembangunan Sungai Hirano sama pembukaan rute feri Jeju-Osaka. Pasar ini kemudian gimana ya dihidupkan lagi gitu dengan konsep Koreatown tahun 1993. Jadi nyatuin sejarah panjang sama energi baru. Selain Koreatown yang semarak itu, ada tempat unik lain nih yang wajib Anda tahu. Namanya Gengabashi Onsen. Ini pemandian umum, sento gitu, tapi gaya arsitekturnya barat. Unik banget, dibangun tahun 1973. Oh, yang ada patung Liberty-nya itu ya? Nah, itu dia. Ada patung Liberty kecil di depannya. Cukup bikin kaget sih. Dan yang spesial, ini bangunan sento pertama yang terdaftar sebagai cagar budaya berwujud nasional. Wow.
Konon namanya ada hubungannya sama legenda Gensan, seorang penjaga perahu yang akhirnya bertobat gitu ceritanya. Itu kontras yang menarik ya sama energinya Korea tahun tadi. Dan kalau Anda nyari yang lebih tenang, ada Mewkip Park Promenade, taman kecil aja sih, jalan setapaknya dari batu gitu. Nyaman banget buat jalan santai, apalagi kalau malam ada lampu-lampu kecilnya. Dan semangat multikultural Ikuno ini terus hidup loh. Contohnya ada NPO, namanya Ikuno Tabenka Furatto. Mereka pakai bekas gedung sekolah dasar, sekarang jadi Ikuno Park. Mereka aktif banget dukung warga dari berbagai latar belakang Korea, Tiongkok, Vietnam, Nepal, dan lainnya. Jadi makin memperkuat citra Ikuno sebagai tempat pertemuan banyak budaya. Jadi Ikuno Ward ini benar-benar kayak wadah ya, di mana lapisan-lapisan sejarah dari legenda kuno, naik turunnya industri lokal, gelombang migrasi berabad-abad, itu ketemu sama kehidupan modern yang dinamis. Koreatown sama Genkabashi Onsen itu cuma dua contoh nyata dari perpaduan unik ini. Iya, rasanya kayak ngelihat Jepang dalam skala mikro gitu ya, dengan segala perubahan sosial dan budayanya. Mengunjungi Ikulo tuh jadinya bukan sekedar tur biasa, tapi kayak ngerasain jalinan waktu dan manusia yang ngebentuk tempat itu. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu lapisan-lapisan cerita ini dari migrasi kuno Baekje, industri lensa, komunitas modern, bahkan bekas luka perang kayak bom Osaka di area Momodani, gimana ya ini mengubah cara Anda membayangkan atau mungkin nanti merasakan langsung suasana jalanan kayak Koreatown atau Katsuyama Dori? Apa sih makna sebuah tempat buat Anda setelah Anda tahu cerita di baliknya? Coba direnungkan.